Jakartans, ketemu lagi bersama gua Fadli Jackson di Jak FM 101 pastinya. Nah, buat lu semua di rumah, mudah-mudahan sehat selalu, jauh dari COVID-19, ya kan. Yang paling terpenting adalah jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Tapi jangan cuci tangan kalau ada masalah, oke? Di episode santai bareng gue kali ini, di playlistnya Curhat Santai, kita kedatangan bintang tamu spesial. Mau tahu siapa? Kita lihat dulu ya. Swipe up. Itu tadi profilnya udah lihat pada semua kan? Hah? Udah lihat ya? Tahu dong siapa bintang tamu kita kali ini? Seorang announcer, penyiar radio, host juga nggak ya? Host kayaknya deh. Di beberapa acara ada dia host tuh. Ini dia di samping gua udah ada nih dari tadi nih nungguin. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo kemana aja lo? Ada gue yang nanya. Oh iya, gue nanya kebalik. Salah. Iya. Bawaannya begitu emang. Begitu. Bawaannya Iya, emang begitu. benar. Ini dia, Sahil Mulahela. Yes! Apa kabar teman santai? Sehat antum semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nih, lo mau ngajakin gue ceramah kan? Iya, langsung. Silakan. Kodol. Dipersilahkan. Sambil diminum dong nih. Aduh, ini anggap aja rumah sendiri. Rumah gue. Oh, ini rumah lo. Ini rumah gue. Teman Lo santai. yang minum. Gue nggak tahu. Setiap syuting Curhat Santai pasti selalu itu rumah gue. Semua aja rumah gue ada di mana-mana. Emang lu yang datengin? Iya, selalu makanya. Ya, gue minum dah. Gimana, enak gak? Yo, bukan main. Gue campur formalin tuh. Serius. Awet lah di sini. Reaksinya berapa lama? Sedurasi ini aja ya. Durasi ini selesai, begitu pamitan, hilang. Hilang loh. Gila, udah luar biasa. Sahil sehat ya? Alhamdulillah sehat Waduh, walafiat. yang paling penting sehat tuh teman santai. Karena Benar. jujur aja nih dalam 3 bulan belakangan ini udah boring men, asli. Di rumah mulu, Di rumah cuy. aja. Iya. Di rumah aja. Tapi cicilan tetap ada. Iya, itu nggak bisa berkurang. Nggak bisa berkurang ya kan? Sama sekali. Luar biasa. Gua 3 bulan aja di rumah terus, siaran dari rumah itu udah kayak yang aduh, ngadepin bini gua lagi. Itu nanti dibahas. Mana ya? Ada, Gitu. ada. Aman teman santai. Aman. Nih teman santai kemarin banyak yang DM gue juga. Ya kan mau minta undang Bang Sahil dong, Kak Sahil dong gitu. Nah sekarang udah gue wujudin nih. Beberapa pertanyaan dari mereka juga. Oke. Salah satunya, mereka mau diceritain sejak kapan lo terjun di dunia announcer sebagai penyiar radio dan host dan lain-lain itu. Oke. Pertama kali terjun itu gue tahun 2006 sebenarnya. 2006. Pas gue pertama kali kuliah di BINUS. Oh di Binus lo ya? BINUS. Iya, bener. Kan gue deket rumah lo kan waktu itu Binus, kan. iya benar. Nah terus pas 2006 itu, sebelumnya tuh gue malah nggak suka sama radio. Oh nggak demen? Karena menurut gue radio kayak orang gila deh. Jadi kayak lu nanya sendiri, ngomong sendiri, jawab sendiri, ketawa sendiri. Magrum gak nih? Gila nggak? Iya kan? Iya Itu begitu. penyiar radio. Dan sekarang gue jadi orang gilanya. Nah, Gak kebalikan. makanya itu dia. Nah akhirnya setelah, jadi ceritanya tuh pada saat gue di SMA kan gue di Solo. Nah dari situ gue pindah ke Jakarta ke BINUS. Nah gue kan orangnya hobi nyeletuk lah, hobi ngebanyol lah, apalah. Ketika gue masuk BINUS, kok serius banget UKM-nya gitu kan ya. Ini nggak ada yang nyeleneh dikit gitu apa. Tiba-tiba pas lagi masa promosi gitu, masanya Expo kan waktu itu kan. Masuklah UKM si radio ini ke kelas, rame-rame mereka masuknya. Terus nyeletuk nggak ada yang pakai alma mater lah. Gue bilang, wah ini kayaknya cocok nih gue nih masuk sini nih. Udah gue nyoba tuh masuk ke si radio kampus itu. Bener, begitu gue masuk ke radio kampus itu nyobain jadi penyiar karena gue banci tampil, gue pengen banget tampil kan. Ditolak gue awalnya. Oh, ditolak? Awalnya pas masuk ditolak? Suruh bikin CV kreatif nih. Gue bikin dari kardus, gue tulisin pakai tulisan Arab. Karena gue mikirnya orang pasti nggak ngerti nih. Wah ini gue udah paling kreatif. Lu tulis nih. apa tuh? Nggak tahu. Ya, yang lu tulis bahasa Arabnya apaan? Huruf hijaiyah aja. Ya. Gue pikir tulis HI itu halal. Kan? Lu pikir gue MUI. Iya, terus. Terus udah gue tulisin bahasa Arab. Gue berharap dia nggak bisa balas kan. Ya udah gue kasih aja. Abis itu nggak lama dibalesin sama dia. Lah dia balas. Gue bilang, lah gue malah nggak ngerti balasannya apaan kan. Gue jadi kayak, wah ini apaan? Terus dia bilang, Sahil kalau kreativitas lo cuma segini doang, kita bukan nggak mau nerima, cuman
ini kurang lah, ini jelek lah. Akhirnya gue bikin lagi, gue coba lagi. Setelah itu baru gue keterima jadi penyiarnya. Nah 6 bulan kemudian lagi ada kompetisi untuk radio swasta di Global Radio waktu itu. Akhirnya gue coba ikutan, kepilih, Dari masuk situ lah. Nah, jenjangnya. mulai dari 2006 menuju 2007 itu gue udah mulai di radio. Ternyata dari hal yang tadinya gue nggak suka malah gue hidup dari situ. 14 tahun sekarang. Nah, itu dia. Jadi benar juga, ada pepatah kan bilang katanya kalau benci jangan terlalu benci. Benci untuk mencinta. Nah, jadi benci jadi cinta. Ya kan Iya, awalnya so. tadi kan nggak suka sama radio Nggak kan? suka. Jadi Nggak suka suka. sama radio. Ha-ha. Nah itu. Terus Nih, tadi juga Mak. terima kasih tuh tadi tuh orang yang tadi nolak lu tuh. Oh Kan iya. ntar nonton nih. Senior gue tuh. Itu dia, karena lu akhirnya jadi memotivasi ya kan. Lu nolak Sahil. Karena lu gue jadi bego. Sahil jadi seorang Sahil yang sekarang gitu. Iya. Ya kan? Kalau nggak ada, mungkin kalau grafik ceritanya alur kehidupannya nggak seperti itu kan Iya. belum tentu jadi yang sekarang. Terima kasih Ilham. Ilham nih sekarang penyiar sorenya Prambors dia. Oh itu yang tadi? Yang tadi. Lu itu sebut senior namanya gue. tadi tuh? Oh Ha-ha. itu lu sebut namanya itu tadi? Ilham dia penyiar sorenya Prambors. Oh, Bro Ilham, nih salam, nanti dia pasti nonton. Nonton Iya dia. kan? Dia Tapi langsung- dia sampai sekarang tetap ngatain gue. Tetap aja, tetap aja. Emang dia udah bawaan orok ya begitu. Oh udah begitu, karakternya. Karakternya Karakter. begitu. Mesti dikupas juga tuh. Iya, terus kan sebutannya tadi apa? Announcer, Announcer, terus penyiar. kalau host itu gue di Kompas TV. Mm-mm. Waktu itu gue punya acara namanya Hobi. Hobi itu jadi kita ngebahas hobi-hobi orang. Itu gue keliling lah. Itu Hobi orang lu bahas semua. Hobi lu macam-macam. enggak? Hobi lu? Iya juga lu ya. Iya, makanya hobi orang lu bahas. bahasin Lu hobi ngapain orang hobi ya? orang? Hobi lu apa? Nyela orang. Nah, gitu. itu harusnya. Terus lanjut. Abis itu gue jadi mentor public speaking. Ah, Udah sih itu aja. Itu aja. Kebanyakan puyeng. iya benar. Itu juga banyak sebenarnya, udah Udah. banyak, iya benar. Padahal gue kuliah akuntansi loh. Wah, benar-benar nyambung dong berarti itu. Kagak. Dan sampai sekarang di Di radio Jak FM. Jak FM 101. 101. Nah, pertanyaan selanjutnya dari teman Tegang santai nih juga. gue nih kayak di BAP polisi tuh. Jadi Anda bagaimana tentang mereka Sama mesin ketik taktik kejadiannya ya taktik. kan? Kerek. Iya dulu banget ya. Lanjut ketahuan umur lu. Iya. Gua lagi mau muda-mudain. Adek gimana? Masih sering nyolong jemuran? Ah, masih Kak. Oh, adik-adik suara yang beda ada tuh. Ada tuh. Hil, suka dukanya jadi seorang announcer atau penyiar radio nih apa nih? Suka dukanya tuh banyak ya. Sebenarnya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Sukanya dulu. Sukanya itu ketika lu siaran, lu tuh lepas banget gitu. Jadi lu mau ngapain aja lu tinggal ngomong, lu bisa ngomong sesuka hati lu walaupun tetap ada koridornya ya, karena lu dipantau sama Komisi Penyiaran iya, Indonesia. KPI gitu kan. Maksudnya ada pakem-pakem yang harus lu iniin. Cuma lu punya opini, lu punya segala macam itu bisa tersalurkan gitu loh. Jadi pada saat lu misalkan jenuh, lagi jenuh sama kehidupan, entah di rumah, entah pertemanan atau apa, tiba-tiba lu ketemu sama Mike, lu menghadapi pendengar-pendengar lu tuh kayak fresh aja gitu bawaannya. Terus relasi kan jadi banyak banget kan. Yeah. Lo ketemu artis lah, lo ketemu teman, orang-orang penting lah, betul. lo ketemu siapapun, sampingan jadi banyak ya, macam-macam sukanya. Itu sukanya. Sukanya. Kalau dukanya? Dukanya kerjanya kalau lebaran juga tetap siaran, Bos. Mau hari besar, mau hari apa siaran. Pokoknya kita nggak ada liburnya karena radio kan 24 jam kan. 24 jam, betul. Jadi pada saat hari-hari besar juga ya, kalau beruntung kalau kita punya radionya itu punya teman-teman, maksudnya ada penyiar yang agama lain gitu kan, kayak misalkan hari raya Muslim. Nah kita minta gantiin sama yang Kristen atau sama yang agama lain, pas Natalan gantian. Gitu. Cuman kan kalau yang itu semua ya pada saat Lebaran lo tetap siaran. Tetap ya. Walaupun dari kantor mungkin ada fee tambahan gitu kan ya. Cuma ya lo kadang suka kehilangan momen aja gitu. Oh, I see. Nah kayak gue siaran jam 8 sampai jam 12 malam. Waktunya malam, waktunya enak kan? Waktu enak. Waktu enak, tanda kutip ya, teman sampai garis bawah. Enak. Tak saya keluarin gambar. Makanya gue rubah jadi ke pagi. Oh gitu. Iya bener. Terus ada nggak momen-momen lucu selama ini jadi announcer gitu? Oh, penyiar? banyak. Yang paling memorable, susah dilupakan.
Jadi waktu gue di radio sebelum gue di Jak FM, gue di Indika FM kan, Indika 91,6 FM. Nah, si yang punyanya ini kan punya Net TV juga, namanya Mas Agus Lasmono. Nah, beliau ini kan orang yang sangat-sangat humble. Jadi dia emang humble kan low profile ya? Low profile, rendah kalori ya. Terus gimana? Low profile tadi rendah kalori. Rendah kalori. Iya, bener ya Mas Agus ya, Mas Agus bener ya, rendah kalori. Ntar nonton dong Mas Agus. Jadi lo kalau kebayang bos sebuah perusahaan yang punya lo, dia owner lo, yang punya perusahaan itu kan kemana-mana naik lift sendiri, ya kan? Naik lift sendiri? Liftnya kan biasanya sendiri. Oh, lift pribadi maksudnya. Gue bingung tadi di bayangan gue naik lift sendiri. Begitu ada, minggir. Gue mau naik lift sendiri gitu. Enggak, dia punya lift sendiri. Oh, dia punya lift sendiri. Biasanya gitu. Kalau Mas Agus enggak, dia tuh berbaur sama siapapun, dia nongkrong, dia makan sama, bahkan ada OB pun dia diajak makan satu meja sama dia. Saking beliau humble banget. Nah, low profile. Jadi waktu pertama kali gue masuk Indika, gue nggak tahu Mas Agus yang mana. Oh, lu nggak tahu wajahnya yang mana? Nggak tahu, gue perwujudannya kayak fotonya pun juga lu nggak pernah lihat. Gue lagi siaran malam waktu itu. Udah nih, pas gue lagi siaran malam, gue lagi pakai sandal jepit doang karena siaran kan santai. Iya, kan? santai. Udah malam kan. Terus tiba-tiba depan studio ada yang lewat gitu. Terus gue cuma giniin doang. Gue gitu doang. Tiba-tiba operator masuk ke studio gue. Terus dia ngomong, "Lo nggak tahu itu siapa, lu sapa begitu doang?" "Siapa itu?" "Itu yang punya Mas Agus." "Hah? Itu Mas Agus?" Gue langsung keluar pakai sepatu. "Halo Mas Agus, saya Sahil." Terus dia jawab apa? Dia cuma, "Oh iya, salam kenal." Udah gitu doang. Ya karena kita baru pertama ketemu juga kan. Jadi gue kayak, wah, panik sih gue waktu itu kayak. Panik lah, spor jantung yang punya dia. Iya, yang punya. Cuma mau panjang. Angkat alis doang ya. Angkat. Gue belagu banget macam gue orang siapa yang angkat alis doang ya kan. Iya. Iya, Bro. Sama dagu, Bro. Oh gitu. Iya. Iya. Untuk Pak Salman ya, saya Sahil. Udah tahu. Wah, udah diamanin udah nih tahu, gue udah tahu, udah distabiloin warna kuning. Nah, kalau yang ini pertanyaannya ini tentang syarat. Syarat-syarat. Masuk surga. Iya, itu harus sholat rajin, ya kan? Beramal, ya kan? Bukan itu sih yang sebenarnya. Kenapa jadi ke situ arahnya? Aduh, susah emang ngomong macamel. Aduh, kacau. The Camels ya? The Camels. The Camels. The Camels. Ntar logonya nongol deh, nongolin sini. Iya, ini kalau di luar sana kan teman santai pengen tahu nih syarat-syarat untuk menjadi seorang announcer tuh gimana atau penyiar gimana. Kan mereka nggak tahu. Sebaiknya lu sebagai yang lebih senior, yang lebih profesional dikasih tahu. Takutnya dia salah, bukannya apa dia nggak tahu. Gue mau jadi penyiar radio, iya. Syaratnya apa? Ntar ada yang ngasih tahu, oh potong kambing pala hitam apa gimana, kan salah. Ngapain lu? Itu dia kan orang nggak tahu. Itu saja. Itu dia makanya nggak tahu, makanya yang tahu yang ngomong, yang tahu kasih tahu. Oke, jadi teman santai sebenarnya syaratnya simpel sih. Lu bisa bercerita aja, udah sesimpel itu. Sama lu bisa ngomong. Kan suka banyak yang ngomong nih katanya, oh lu bawel, lu cocok jadi penyiar. Nggak jaminan, bos. Bawel belum tentu bisa bercerita. Tapi kalau lu bisa bercerita, itu lu bisa ada bakat untuk jadi penyiar. Karena penyiar itu kan kita jadi temennya pendengar kan. Nah, kita yang nemenin, kita mainin theater of mind-nya mereka. Jadi pada saat kita di depan mic, ya udah kita seolah ngomong sama satu orang nih. Kita ngomongnya sama satu orang, makanya kita nggak boleh ngomong lu semua, anda semua. Ngomongnya lu, anda, kamu, udah. Lu, anda, kamu. Nggak boleh pakai semua karena radio sifatnya personal nih. Jadi pada saat di situ ya udah. Sebagai penyiar radio itu kita bukan sebagai presenter. Tapi kita sebagai teman. Jadi ngobrol tuh lah ya kayak teman ya, kita lagi ngobrol sekarang gini udah. Jadi jangan dibuat-buat kayak Jak 101 FM memainkan musik terbaik di Jakarta. Halo, hai. Ketemu lagi sama saya Sahil Mulahela. Hari ini saya akan... Enggak, itu presenting. Tapi lebih kayak Jak 101 FM memainkan musik terbaik di Jakarta. Cuy, apa kabar lo? Lo kemana aja? Lebih natural sehari-hari ya, kayak ngobrol. Jadi orang tuh benar-benar merasa dia disentuh, dia diajak ngobrol, dia terlibat. Jadi lebih asik gitu loh. Oh itu. Itu sebenarnya penyiar kekuatannya itu sih. Terus apa lagi? Personalnya. Udah, itu doang. Terus kalau misalnya mereka nggak tahu langkah, gue harus gimana nih? Tadi kan tadi tipsnya, tuh kemana tuh langkahnya? Kalau langkah ini sebenarnya tricky sih. Ada orang yang
bisa masuk radio itu via jalur radio kampus, ada enggak? Iya. Kalau gue yang jalur radio kampus, karena menurut gue ini satu link tambahan untuk lo bisa kenal sama radio swasta, terus juga ada kesempatan lebih besar karena ibaratnya lo udah di training. Tapi ada banyak juga orang yang beruntung yang dia langsung masuk ke radio, Dwi. Oh gitu langsung? Langsung. Jadi dia emang udah ada bakat, ketika lo datang ke kantor radionya, lo bawa CV. Nah, CV itu bukan cuma CV, ada sampel suara. Oh, oke, ya. Nah, ini pentingnya. Ketika lo mau daftar radio, jangan lupa sampel suara. Itu penting banget. Kenapa? Karena orang pengen tahu karakter suara lo kayak gimana. Cocok nggak sama si stationnya? Gaya pembawaan lo tuh seperti apa? Nah, itu yang orang pengen dengerin kan. Jadi kalau lo kasih CV doang, ya bingung gimana nih iya, suaranya. Gitu. Paling itu cuma dibaca doang. Sampel demonya nggak ada ya? Begitu ada sampel suaranya, nah orang demen tuh. Oh ini paham nih cara daftar radio, berarti dia paham. Oh iya itu, maksudnya langkah-langkah itu Langkahnya. kan. Udah, nanti setelah itu lo akan di training dulu selama 3 bulan. Lo dilatih dulu sesuai dengan stationnya seperti apa, bla 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 bla. Baru abis itu udah lo mulai terjun. Biasanya kalau penyiar itu di weekend dulu kalau untuk latihan. Setelah itu nanti dia baru masuk ke weekdays. Oh begitu. Gitu. Simple, nggak ribet sih. Simple teman santai, nggak ribet. Itu tadi langsung dikasih tahu dengan ahlinya. Tadi yang ngomong-ngomongnya tadi lu bilang masalah apa kayak membangun ambience ya kan dengan para pendengar, theater of mind tadi ya, theater of mind ya kan. Itu gue juga keinget dulu, gue zamannya gue kecil dulu ya. Gue tuh dengerin radio apa itu dulu? SK kalau nggak salah. Oh iya. SK, radio SK tuh ada tiap malam Jumat Horror Night. Itu gue ketakutan. Itu yang berhasil menakut-nakuti gue tuh announcernya itu kalau nggak salah Jaya Mahedinar ya. Oke. Kalau nggak salah, iya itu kalau nggak salah Jaya Mahedinar namanya. Om Jaya Mahedinar itu nggak tau, gue tiap dengerin itu kalau di jam 10, dia mulai jam 9 sampai jam 10 gitu, sampai jam 12 malam, setiap malam Jumat. Itu gue takut gitu, takut tapi pengen denger. Oke. Gitu, gue dengerin. Penasaran. Kan? Itu dia benar-benar dia siaran sendiri, nge-buildnya tuh ya. Theater of mind gue tuh, aduh gila. Pakai backsound. Dia ngomongin masalah kunti, pocong, apa itu gue dengerin tuh. Gue sampai gue SMA sih masih ketakutan dengerin itu. Oke. Itu kayak gitu. Ya emang itu dia kuncinya radio tuh kalau kita udah kebangun theater of mind-nya, makanya orang punya persepsi masing-masing kan. Jadi ketika lu ngomongin cewek cantik aja, lu udah. Setiap orang beda-beda persepsinya. Iya kan? Lu bayangin siapa? Gitar Spanyol, ada yang gini, ada yang gitar gambus. Intronya lama. Intronya lama. Iya benar-benar. Bahkan sampai mindset banget bagi gue gitu. Iya, ada beberapa iklan yang di radio yang nempel zamannya gue kecil sampai sekarang gue masih inget gitu. Maksudnya kalimatnya. Kayak misalnya, jam menunjukkan pukul 3:40. Roma wafer coklat. Enak. Tahu gak? Apa itu? Radio apa tuh? Gue gak tahu, tapi gue tahu iklan selalu begitu. Setiap jam tuh. RRI. RRI ya? Bukan. Itu kayaknya RRI deh. Itu nggak tahu, gue lupa. Koreksi teman santai kalau salah. Itu nadanya begitu. Enak itu gitu. Enak. Lupa. Gila tuh. Karena gue dulu tuh bukan pendengar radio tua sih. Lagi gue buka diri gue sendiri. Tadi kan gue bilang gue nggak mau tua. Gue buka. Berarti kan otomatis nih pendengar tahu umur gue berapa nih. Ya tahu. Udah tinggal disebut dong. 39. Puas Anda. Iya kan? Aduh gila bener ngomongin perbedaan. Ya kan? Perbedaan. Keyakinan. Ya Allah, sedih amat. Biasanya kalau begitu ujung-ujungnya nggak jadi. Kalau kayak gitu kan, ribut dulu sama orang tuanya tuh biasanya. Ya udah pernah ngalamin kok. Oh ya udah. Nengtokin lagi ya kan ya. Nengtokin lagi ya kan. Nah, ini perbedaannya announcer atau penyiar yang dulu, zaman dulu dengan yang sekarang. Apa sih kira-kira yang paling mencolok? Maksudnya gini, dalam hal ini kan kalau dulu gue ngalaminnya gitu ya, kalau penyiar radio zaman dulu kan mungkin medsos belum ada ya. Jadi kita sebagai pendengar, gue memposisikan diri gue sebagai pendengar, wah gue pengen banget ketemu si A nih, kayak gimana ya orangnya ya, kayaknya asik nih orangnya gitu kan. Dan susah banget mau ketemu penyiar dulu, zaman dulu tuh susah gitu, bagi gue susah gitu. Nah kalau lu gimana menurut lu? Kalau menurut gue pada zaman dulu tuh sebenarnya belum adanya medsos tuh sebenarnya ngebantu. Belum ada malah ngebantu? Malah ngebantu. Ngebantunya gitu. Gini, ini dari sisi personality penyiarnya ya. Karena si penyiar itu dia kan akan orang pendengar itu dia punya theater of mind sendiri tentang penyiarnya. Oh suaranya begini pasti orangnya begini. Oh suaranya bagus banget nih, orang pasti seksi banget. Wah ini laki gentle banget. Zaman sekarang
begitu lu denger suaranya di radio, lu lihat sosmednya, oh begini mukanya, elah. Nah, kalau dulu tuh ada rasa penasarannya. Iya itu dia, makanya satu privilege-nya penyiar sama pendengar itu adalah ketika ketemu tuh mereka merasakan sebuah chemistry. Oh ini yang selama ini gue dengerin. Iya. Kalau sekarang dengan adanya medsos, iya emang kita lebih gampang untuk membranding diri kita, lebih gampang, bener. Cuma sense of penasarannya tuh berbeda sama yang dulu. Kalau dulu tuh kita masih ada, wah gregetan, aduh gue pengen banget ketemu sama orang ini, aduh ini suaranya tiap malam nemenin gue, aduh ini suara tiap malam nih, Mbak Mita yang mana? Mbak Mita Jak FM kan? Iya. Jadi gue lagi ngomongin dia, gue lagi ngomongin dia tuh. Akhirnya gue kenal Mbak Mita. Iya. Undang iya, lu kan waktu itu main ke Jak FM. Iya makanya, undang Mbak Mita undang ke ini, curhat santai. Iya, Mit. Gantian loh. Lo bayar ya? Iya. Lewat gua maklar. Iya. Terus iya itu jadi itu ya, kadang-kadang gue juga penasaran zaman dulu pernah gue tuh dengerin yang mana orangnya. Iya. Tapi kalau sekarang itu sense of penasarannya itu aja sih yang menurut gue berubah. Kalau gaya siaran ya itu kan tergantung stasiun radio ya, beda-beda ya. Mungkin sekarang lebih santai karena orang nggak suka sama sesuatu yang kaku, jadi lebih friendly aja. Kalau dulu kan masih ada pakemnya ya begitu gitu loh. Penyiar radio begitu, cuman seiring perkembangan zaman kan berbeda. Talk ngomong dulu panjang, sekarang kita sekali ngomong cuma 30 detik. Dan kayaknya kalau sekarang berarti lebih dituntut kreativitas lebih tinggi lagi dong. Otomatis karena kan ada medsos masing-masing penyiar kan. Iya. Lo sekarang ada medsosnya sendiri, jadi lebih berkreativitas itu. Pendengar juga menggayatnya juga lebih, wah gila nih. Ya, harus ada engagement di on air dan juga di sosmed. Iya, jadi bener. On air, off air, sosmed. Itu ya. 3 engagement itu harus kita bangun sama penyiar sekarang. Tugasnya emang lebih berat. Cuman ya sekali lu bisa melakukan itu semua 3-tiganya, udah nama lu naik langsung. Iya gitu. benar. Nah, sekarang lebih pertanyaan yang sedang viral. Apa nih? Ada apa dengan Pevita Pierce? Oh my god. Lihat dulu itu mana tuh? Udah gua kunciin bini gua kan. Iya. Udah gua kunciin, tenang. Oh aman ya. Gak kan lagi wawancara gitu tau, terus sendal jepit kesini pala gue nancep begini, obeng apik dari situ. Enggak. Kalau di sini karena kita olahraganya itu pakai yang sunah-sunah, kita mainnya panah di sini. Oh iya. Jadi lo baik-baik nih. Iya. Nanti tuh ujung panahnya udah kasih bisa ular belum? Udah. Sama api dikit. Waduh, gile. Kayak game PS. Kayak musuh Crash Bandicoot ya. Langsung melayang ya kan. Enggak, soalnya kan kalau di area rumah lo ini kalau menyebutkan nama itu kan Pevita Pierce kan agak suka ada barang melayang. Entah tangannya melayang, kipas angin terbang. Kipas angin kan emang terbang. Enggak, kipas anginnya diem. Kipas angin begitu terbang. Ada, terus juga pernah panci, tau gak lo? Panci. Botol habatus sauda pernah melayang juga. Pala gua ini udah kayak penampungan, coy. Yeah. Apa aja masuk nih di sini nih. Ya, gue lihat beberapa ya tuh, ada tuh yang diketok-ketok ke kepala. Lu kuat juga ya? Iya, lumayan. Keras kepala, Bos. Makanya ayo laki jadi orang keras kepala. Jadi kalau punya bini begitu lo bisa melindungi. Kenapa itu rahasianya? Ada Pevita. Pevita itu jadi sebenarnya gini. Gue tuh ngefans banget sama Pevita dari dulu. Gue suka banget sama Pevita. Ya, lu ngefans, tahu. Ya. Lu tahu lah laki. Iya, ngefans. Emang Pevita ngefans? Iya. Ini ngefans kan ada tetap fans. Gue tulis iya fans. Lu suka juga kan? Gue. Lu kalau ngeliatin Pevita apa yang lu liatin? Wajahnya. Iya. Abis itu? Karena gue suka banget sama Pevita. Nah, waktu itu gue lagi main PS di kamar. Di kamar gue di atas. Nah, gue tuh duduk di ujung kasur. Ini TV, ini PS gue di bawah, nih gue duduk di ujung kasur, bini gue di belakang. Nah, gue sambil nungguin loading. Iya. Gue lagi ngeliatin timeline. Ada Pevita. Nongol di situ. Gue zoom. Nggak taunya bini gue di belakang gue. Ngeliat. Kegep ya? Terus ketepak sini gue. Ditepok. Terus Pevita terus. Di videoin sama dia. Posting. Nah, dimakan sama netizen. Dari situlah itu. Mulai karena video itu viral mulai. Terus ditambah lagi pas yang gue bikin video sama anak gue. Iya, Muhammad Yang gue nanya, boleh nggak kawin lagi? Dia bilang boleh.
kayak gitu. Terus sebetulnya bini gue ada lagi ketepak lagi. Emang demen banget kayaknya ketepak gitu kan. Udah makanannya jadi sehari-hari. Udah jadi itu viral. Nah dari situ netizen nanyanya Pevita mulu. Dan perjuangan banget kan, maksudnya jadi lu maju tak gentar gitu, maksudnya Maju tak gentar. fans lu tetap bertahan ngefans terus gitu kan. Iya, karena gue takutnya kalau gue ganti haluan ntar gue dibilang pansos dong. Oh iya benar. Iya kan? Sedangkan emang gue ini ngefans banget sama Pevita. Dan akhirnya dibales cuy sama Pevita. Dibales ya. Itu begitu dibales sama Pevita, perut gue sampai rasanya geruduk. Wah, Kayak kram-kram perut gitu. iya, kayak lu lagi nungguin sesuatu yang lu seneng banget tau gak lu? Terus gue panggil bini gue, aku dibalas sama Pevita, gobloknya gue manggil bini gue. Nah, kan maksud hati kan jujur. Iya, tapi salah kan? Merayakan kemenangan bersama gitu kan maksudnya kan. Gitu kan. Itu merayakan kematian bersama kan kalau itu. Itu lu panggil gitu kan. Gue panggil bini gue, makin emosi lah dia. Apa sih lu pas Pevita mulu? Udah dari situ terus. Lu bilangin lagi bener, lu kekeh lagi beneran. Beneran. Saking bohong kan? Iya, gue tunjukin beneran. beneran. Ya udah, akhirnya ya itu jadi konten gitu. Jadi konten jadi bagus sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Kemarin dia terakhir baru balas lagi, komen lagi Pevita. Wih, berarti sekarang udah temen dong enak ya? Temenan Kebetulan belum di follow juga. Oh gitu. Habis ini di follow. Gak mau ada rencana follow saya. Ntar habis menonton ini langsung jadi temen. Amin. Pevita ini jomblo ya? Udah married deh? Ah itu yang gua nggak tahu sih. Gua Cuman juga mau dia udah married atau apa? I still love you Pevita. Aduh berat. Urusannya gue berat. Lo sampai gue ditimpuk nih gara-gara lo ya. Iya. Sampai kalau gue ditimpuk lo harus kena timpuk juga. Gimana kalimatnya tadi? Kalau gue ditimpuk lo harus kena timpuk. Gara-gara kalau sampai lu ditimpuk gara-gara gue. Lo. Pevita kalau sampai gue ditanggung jawab gara-gara dia berarti gara-gara lu juga. Giniin lagi gue Muter aja terus. Muter situ. Gara-gara lu nih. Lu di habis. Kata Pevita, lo berdua siapa? Oh, belum tahu dia. Siapa kita? Sahir Mulahela dan Farley Jackson. Nah, sekarang tiba saatnya. Gigit semut gue. Kenapa? Semut. Oh, cewek semut itu biasa. Semut sangean. Nih, pertanyaannya kalau yang ini pertanyaan wajib di curhat santai. Oke. Ya kan, lebih ke personality. Untuk saat ini, sekarang ini, siapa sih orang yang paling lu sayang? Alasannya apa? Lu ngejebak nih pertanyaan. Kok jebak? Kagak. Yang paling lu sayang siapa? Gue sayang banyak nih. Paling utama dan alasannya. Ini boleh bini kan? Iya nggak apa-apa bebas. Bini orang maksudnya kan? Cari mati sih. Bini orang cari mati. Tapi nggak apa-apa, silakan aja. Yang paling gue sayang saat ini anak gue. Anak lo. Anak gue. Muhammad. Karena gue lagi alasannya? Lagi ngedidik dia banget, gue pengen ngarahin dia ke ya biar jadi yang lebih baik lagi gitu. Karena gue harapannya udah ngasih nama sebaik Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya gue pengen dia jadi anak yang baik nih gitu. Jadi gue bener-bener dan gue tuh sama dia klop. Oh, kayak tutup ketemu panji. Gue bercanda apa dimakan sama dia bercanda apa gue makan gitu. Jadi kita berdua tuh kayak ya udah, makanya di konten pun ya emang begitu jadinya. Gue sama Muhammad tuh ya kita berdua bareng, kita musuhin bundanya nih. Oh gitu. Jadi kita kayak udah biarin bunda sendiri gitu. Gue lagi sayang-sayangnya banget sama dia, Masya Allah, sama Muhammad lah. Mau nyambung pertanyaan sebelumnya yang tadi tuh, orang yang sayang itu tadi. Nah kalau andai kata mendapat umur panjang 100 tahun ke depan, ya kan, lu mau ngomong apa terhadap orang yang lu sayang tadi? Dalam hal ini berarti Muhammad. Oke. Iya, silakan. Muhammad, kalau Muhammad lihat konten-konten ini semua, Muhammad lihat Dedi di sini, wah kita kompak banget loh. Jangan lupa dari dulu kita ngefans sama Pevita. Jangan lupa kita sering bikin kesel bunda. Ayo jangan lupa pada saat berumah tangga nanti. Ya gue jadi sedih. Gak apa-apa. Gitu. Pada saat nanti berumah tangga jangan lupa jaga kekompakan sama istri, sama anak, sama keluarga, jaga sebaik-baiknya. Pokoknya jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh. Karena Dedi ngasih nama sebaik Nabi kita supaya Muhammad jadi anak yang baik sebaik-baiknya. Insya Allah, amin. Amin. Gitu. I love you nak.
Luar biasa. Buat yang lain juga perempuan. Tetap bandel. Tetap bandel ya. Luar biasa nih. Thank you Lo banget. kenapa dibikin sedih sih? Kenapa? Oh iya berkaca-kaca lo matanya lo. Kalau di Zoom nih berkaca-kaca nih. Thank you banget Sahil udah Sama-sama. mampir di Curhat Santai. Thank you, gue udah boleh main ke rumah lo. Iya, ntar abis ini udah. Iya. Terus juga buat teman santai ya di rumah menonton setia dari channel Santai Bareng gue. Tadi udah disampaikan semua sama Brother Sahil. Pertanyaan-pertanyaannya juga udah dijawab. Nah, buat kalian semua yang belum di-subscribe channel ini, nah ini subscribe. Jangan lupa ada lonceng tuh Loncengnya sebelahnya. ting-tong Juga. ya kan. Gitu. Terus juga di-share juga. Lonceng lo kalau dipencet bunyi Assalamualaikum. Beda. Iya kan? Itu lonceng yang lain. Lonceng yang Bunyi nggak gitu. Tang 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 tang. Ya kan? Dan juga bisa support us ya kan melalui follow IG-nya, Iya. terus like Facebook-nya, Santai Bareng gue pastinya. Terus Sahil mau ngucapin Jangan lupa YouTube channel ada di Sahil Mulahela. Instagram sama, Twitter sama, ya pokoknya semua namanya Sahil Mulahela. Terus juga ya pokoknya apa ya, ngucapin apa lagi ya? Buat para pendengar radio setianya. Oh iya, buat Jakartans yang mendengarkan, yang sering-sering nonton YouTube channelnya Santai Bareng gue alias kamu teman santai ya. Jangan lupa yuk kita sama-sama gedein channel ini. Ayo kita bantu subscribe, kita klik loncengnya karena semua yang ada di sini sangat-sangat bermanfaat. Lo bisa ketemu sama macam-macam orang yang ada di sini. Betul. Terus lo punya ini kan game Oh iya, playlist tuh, baru Santai Bareng gue Mabar. yang buat main game kan. PlayStation. Boleh dong kita main PS1 nanti ya. PS1 ya? PS1. Nyari mesinnya lagi di mana tuh? Nyari mesin orang ngomong PS5 nih, PS1 lagi mundur lagi, anjay. Pokoknya terima kasih banyak udah boleh ada di YouTube channel lo. Wah, sama-sama. Suatu kehormatan buat Santai Bareng gue, Brother Sahil Mulahela bisa hadir di sini. Gue yang terhormat Iya kan? dan gue yang habis makanan. Wah, luar biasa. Nanti kita cobain ini benar-benar santai, ada makanan, ada kue, Ada makanan. semua. Ya. Lo coba dulu dong, minum dulu dong. Masa Oh, iya. baru sebentar tadi formalinnya belum ampuh tuh, lo belum mati. Bentar lagi nih, ya kan? Ya, teman santai semua, sampai ketemu lagi di Santai Bareng gue, Curhat Santai episode berikutnya dengan bintang tamu yang lebih seru lagi, lebih gokil lagi, ya kan? Sampai di sini dulu, Farli Jackson, Sahil Mulahela. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye. Thank you. Oke, teman santai, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Santai Bareng gue, barengan sama host ternama kita Fadli Jackson. Jangan lupa diklik subscribe-nya, diklik tombol loncengnya, terus di komen juga, di share juga karena banyak video-video yang bermanfaat. Boleh juga ke YouTube channel Sahil Mulahela, di subscribe, Instagram Sahil Mulahela, Twitter Sahil Mulahela, Facebook Sahil Mulahela. Ini orang narsis amat nama-sama semua. Pokoknya jangan lupa sama-sama sering-sering nonton YouTube channel Santai Bareng gue. Oke? Thank you.